Dengar baik-baik, kalau suatu malam kamu berdiri di depan cermin dan pantulanmu mengangkat tangan setengah detik lebih lambat dari yang kamu lakukan, itu bukan trik mata, itu peringatan. Karena ada satu skenario perjalanan waktu yang paling berbahaya, bukan bertemu alien, bukan menyelamatkan dunia, tapi bertemu dirimu sendiri. Dan pertanyaan yang bikin dada sesak adalah ini. Kalau kamu benar-benar bertemu kamu di masa lalu, apakah kamu akan menyelamatkan hidupmu atau justru mengunci dirimu ke dalam tragedi yang sama? Karena mungkin hal paling menyeramkan bukan perubahan waktu, tapi kenyataan bahwa versi mudamu yang polos akhirnya melihat siapa kamu akan jadi. Dan tidak semua orang sanggup menanggung itu. Cerita ini dimulai dari sesuatu yang tampak remeh. Kamu pulang larut, baju basah oleh hujan, rumah sunyi, lalu kamu melihat benda yang seharusnya tidak ada. Buku catatan SMA kamu tergeletak rapi di meja ruang tamu. Padahal buku itu sudah bertahun-tahun hilang. Kamu buka halaman-halaman lama, coretan-coretan remaja. Tapi di halaman terakhir ada tulisan tangan kamu yang sangat familiar. Terlalu presisi untuk ditiru. Dan yang paling aneh, tintanya masih mengilap. Seperti baru ditulis beberapa detik lalu. Isi tulisannya singkat. Pukul 12.17, jangan sendirian, lihat cermin. Tidak ada penjelasan, tidak ada tanda tangan. Hanya itu. Dan tiba-tiba kamu sadar. Jam dinding bergerak menuju 12.17. Kamu menunggu, detik terasa panjang. Rumah terasa lebih sempit, lalu tepat 12.17, kamu berdiri di depan cermin, dan pantulanmu terlambat sepersekian detik. Seolah cermin itu bukan permukaan kaca, tapi permukaan air yang baru saja diganggu sesuatu dari sisi lain. Sebelum kita bilang ini mustahil, kita harus jujur. Sains sendiri pernah memaksa manusia menelan pil pahit, bahwa waktu tidak sesederhana yang kita kira. Tahun 1905, Albert Einstein menerbitkan relativitas khusus. Intinya kejam tapi indah. Waktu bisa melambat tergantung seberapa cepat kamu bergerak. Lalu 1915, relativitas umum menyatakan gravitasi bisa membengkokkan ruang dan waktu. Ini bukan puisi, ini matematika. Dan ini bukan cuma teori. Tahun 1971, eksperimen Havell-Keting membawa jam atom cesium terbang mengelilingi dunia, dipublikasikan di Science. Ketika jam itu kembali, ia benar-benar menunjukkan selisih waktu dibanding jam yang ditinggal di darat. Kecil, tapi nyata. Waktu bisa dibengkokkan. Lalu ada Kurt Gödel, 1949, yang menemukan solusi dalam relativitas umum, yang secara matematis mengizinkan closed time-like curves, jalur yang bisa membuatmu kembali ke titik waktu sebelumnya. Dan di akhir 1980-an, Kip Thorne bersama Morris membahas wormhole secara serius. Lorong ruang waktu yang, secara teori, dapat dikonfigurasi menjadi mesin waktu jika kondisinya ekstrem. Jadi pintu kemungkinan itu ada di atas kertas. Pertanyaannya tinggal satu. Kalau pintu itu benar-benar terbuka, apa yang terjadi ketika kamu melangkah masuk dan bertemu dirimu sendiri? Setelah malam cermin itu, ada hal-hal kecil yang mulai retak dari kenyataan. Pertama, teleponmu menerima pesan suara dari nomor asing, tapi nomor itu hampir sama dengan nomor kamu. Selisih satu digit dan pesannya hanya satu kalimat. Jangan pulang lewat tangga belakang. Kamu mengabaikan, lalu kamu pulang lewat tangga belakang. Dan di sana ada pecahan kaca berserakan, seperti seseorang baru jatuh. Kamu tidak melihat siapapun, tapi kamu menemukan setitik darah di pegangan tangga, masih hangat. Tidak ada penjelasan, tidak ada saksi. Keanehan kedua lebih brutal. Kamu mulai mendengar memori yang bukan sekadar ingatan. Kamu mencium bau jas hujan ayahmu yang sudah lama hilang. Kamu mendengar suara bel sekolah SMP.
Detail yang terlalu spesifik untuk halusinasi biasa. Rasanya seperti ada tangan yang membuka arsip masa lalu dan memutarnya tepat di depan wajahmu. Dan puncaknya terjadi ketika kamu berdiri lagi di depan cermin. Kali ini pantulanmu tidak terlambat. Pantulanmu tidak meniru. Dia berdiri diam, menatap kamu. Lalu, sangat pelan, dia tersenyum, senyum yang tidak kamu lakukan. Kalau kamu ceritakan ini ke orang rasional, mereka akan bilang, ini psikologi, dan mereka punya amunisi. Otak manusia tidak merekam masa lalu seperti kamera. Otak menyusun ulang. Para peneliti menjelaskan memory reconsolidation. Setiap kali kamu mengingat sesuatu, ingatan itu bisa berubah sebelum disimpan kembali. Ditambah stres, kurang tidur, kecemasan, otakmu bisa menciptakan pola, wajah, suara, untuk membuat dunia terasa masuk akal. Lalu ada déjà vu, fenomena ketika otak salah sinkron antara rasa familiar dan memori aktual. Dan ada false memory, ingatan palsu yang terasa lebih nyata dari kejadian asli. Dalam teori ini, diri masa lalu hanyalah proyeksi. Gabungan rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan akan pilihan yang pernah kamu ambil. Satu penjelasan lagi yang lebih fisik. Kamu sedang lelah, otakmu mikro tertidur sesaat, lalu kamu melihat keterlambatan pantulan sebagai efek perhatian yang turun naik. Semua bisa dijahit jadi narasi wajar, aman, rapi. Masalahnya, teori mainstream selalu runtuh ketika realitas meninggalkan bukti yang bisa disentuh. Kamu membuka laci lama, album foto wisuda SMP. Foto yang kamu tahu persis isinya, kamu sudah melihatnya ratusan kali. Tapi malam ini, ada detail yang tidak pernah ada. Di pojok foto, samar-samar, berdiri seorang pria dewasa, tidak menghadap kamera, seperti sengaja bersembunyi di belakang barisan murid. Tapi jaketnya, jaket yang kamu pakai malam ini. Dan yang membuat tenggorokanmu kering. Di lengan kiri jaket itu ada sobekan kecil, sobekan yang baru terjadi 1 jam lalu saat kamu tersangkut paku di tangga belakang. Kalau ini hanya halusinasi, foto itu seharusnya tidak berubah. Kalau ini hanya ingatan palsu, kamera tahun itu tidak mungkin mengarang sobekan yang baru terjadi hari ini. Kamu mencoba menenangkan diri. Kamu bilang, mungkin fotonya palsu, mungkin ada orang iseng, tapi lalu kamu menemukan file digital foto yang sama di cloud lama. Dan detail itu ada juga di sana. 2 sumber, 2 medium, 1 kejanggalan yang sama. Di titik ini, pertanyaan berubah. Bukan lagi apakah aku membayangkan ini, tapi kalau ini nyata, siapa yang sedang menulis ulang hidupku dan untuk apa? Sekarang kita masuk ke wilayah berbahaya, teori yang tidak diajarkan di kelas, tapi lahir dari celah logika fisika. Teori pertama, Novikov Self-Consistency Principle, Igor Novikov, 1980-an. Intinya, kalau perjalanan waktu memungkinkan, maka peristiwa akan memaksa dirinya tetap konsisten. Kamu bisa kembali dan bertemu dirimu, tapi kamu tidak akan bisa mengubah sesuatu yang membuat kontradiksi. Kamu merasa memilih, padahal kamu sedang menjalankan skrip yang sudah terkunci. Teori kedua, Many Worlds Interpretation, Hugh Everett, 1957. Di sini, setiap pilihan menciptakan cabang realitas. Kamu bertemu dirimu yang muda, tapi itu bukan kamu dari garis waktu yang sama. Itu kamu dari cabang lain. Itu menjelaskan kenapa perubahan bisa terjadi tanpa merusak alam semesta. Karena yang rusak cuman cerita yang kamu kira tunggal. Lalu versi paling gelap, temporal messaging. Bukan tubuh yang dikirim, tapi informasi, sinyal pendek, eko kesadaran. Seperti mengirim bisikan melewati retakan waktu. Secara hipotetis, jika ada pihak yang bisa memanfaatkan efek relativistik ekstrem, jam atom, dan sinkronisasi presisi, mereka tidak perlu memindahkan manusia. Cukup kirim 1 kalimat, 1 dorongan kecil, dan sejarah berubah tanpa terlihat. Dan disinilah pertemuan dengan diri sendiri jadi masuk akal. Kamu bukan berjumpa secara fisik,
Kamu sedang berhadapan dengan pantulan dari timeline lain atau pantulan dari informasi yang sedang mencari tempat untuk menempel. Dan tempat terbaik untuk menempel adalah kamu. Kalau manusia bisa berinteraksi dengan masa lalu, walau cuma lewat pesan, maka dunia tidak lagi bergerak maju dengan cara yang sama. Ekonomi runtuh duluan, karena kalau besok bisa dibisikkan ke kemarin, pasar saham berubah jadi permainan orang yang punya akses, bukan orang yang pintar, tapi orang yang lebih dulu tahu. Politik menyusul, rezim tidak perlu menahan jurnalis. Mereka cukup mengubah satu keputusan kecil di masa lalu. Satu pertemuan yang dibatalkan, satu dokumen yang terlambat sampai satu orang yang tidak jadi berani bicara. Sejarah tidak dibunuh, sejarah diedit. Tapi ada sisi yang sangat manusia, terapi trauma. Bayangkan seseorang yang hancur di umur 12, bisa mendapat satu kalimat yang tepat di momen yang tepat. Bukan untuk menghapus luka, tapi untuk mencegah luka itu berubah jadi racun seumur hidup. Namun ada harga yang tidak dibahas siapapun. Kalau masa lalu bisa disentuh, identitas manusia menjadi wilayah perang. Kamu bukan lagi orang, kamu jadi timeline, dan tiap timeline bisa diperebutkan. Sekarang kita balik ke pertanyaan paling personal. Misal kamu benar-benar bertemu dirimu di usia 15. Dia menatap kamu seperti menatap masa depan yang belum bisa dia percaya. Dan kamu menatap dia seperti menatap bagian dirimu yang masih jujur. Di momen itu, kamu sadar sesuatu yang menohok. Kita sering ingin kembali ke masa lalu, bukan karena ingin mengubah dunia, tapi karena ingin memeluk diri kita yang dulu, yang pernah ditinggal sendirian oleh keadaan. Dan mungkin paradoks terbesar bukan kakek paradoks atau bootstrap paradoks. Paradoks terbesar adalah ini. Kamu ingin menyelamatkan versi mudamu dari rasa sakit. Padahal rasa sakit itu yang membentuk kamu menjadi seseorang yang akhirnya cukup kuat untuk menyelamatkan siapapun. Kalau pertemuan itu nyata, mungkin kamu tidak datang untuk mengubah keputusan besar. Mungkin kamu datang untuk mengatakan satu hal yang tidak pernah kamu dengar saat itu. Aku tahu kamu takut, tapi kamu tidak sendirian. Dan kalimat itu tidak mengubah waktu, tapi mengubah cara kamu menjalani waktu. Karena pada akhirnya, perjalanan waktu paling penting bukan melompati tahun, tapi menyeberangi jarak di dalam diri sendiri, antara siapa kamu dulu dan siapa kamu hari ini. Sekarang giliran kamu. Kalau kamu bisa bertemu dirimu sendiri di masa lalu, kamu hanya boleh mengucapkan satu kalimat, tidak lebih, karena satu kalimat bisa jadi obat atau jadi racun. Tulis satu kalimat itu di komentar, dan aku ingin kamu pilih. Kamu tim Novikov, takdir mengunci semuanya, kita cuma menjalankan lingkaran. Atau tim Many Worlds, kita menciptakan cabang baru dan versi lain dari kita menanggung akibatnya. Terakhir, kalau kamu percaya pertemuan itu mungkin, jawab ini juga. Lebih menakutkan mana melihat masa depanmu atau melihat masa lalumu menatap balik dan berkata, "Aku tahu apa yang akan kamu lakukan."